Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 RPL, mohon maaf atas keterlambatan materi yang harusnya diberikan pada hari Rabu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, di sini ada dua gambar, yang sebelah kiri adalah koordinat kartesius, yang di sebelah kanan adalah koordinat kutub atau koordinat polar. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, untuk koordinat kartesius itu fokusnya adalah di P, X, Y, sedangkan pada koordinat kutub itu R, alfa ya, ini ya derajat. Nah, kemudian di sini, tentu saja dari koordinat kartesius itu bisa diubah menjadi koordinat kutub. Di sini kalau untuk mengubah dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub, diubah ke dalam R, alfa, berarti yang kita gunakan adalah ini rumusnya X kuadrat ditambah Y kuadrat di akar, kemudian mencari alfanya itu kita menggunakan arc tangen. Arc tangen itu artinya kebalikan dari tannya. Jadi untuk mencari alfanya. Nah, ini dimana mencari R adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, sementara alfanya menggunakan arc tangen Y per X. Kemudian untuk mengubah koordinat kutub ke koordinat kartesius, itu kita gunakan dari P, R, alfa itu untuk mencari X dan Y-nya. X-nya kita mencarinya menggunakan R cos alfa dan Y-nya menggunakan R sin alfa. Untuk selanjutnya kita jalan ke contoh ya, ini ya. Nyatakan dalam koordinat kartesius dari titik berikut. Ada yang pertama ada di 8,30. Nah, karena ini adalah koordinat kutub, berarti jelas koordinat kutub kan R, alfa. Berarti R-nya itu yang depan 8 dan alfanya adalah 30. Nah, untuk mengubah ke koordinat kartesius itu menggunakan R cos alfa sama R sin alfa. Jadi X-nya di sini tadi sudah diterangkan bahwa X itu adalah R cos alfa. Berarti di sini X adalah R cos alfa. Berarti 8 dikali cos 30. Nah, cos 30 sendiri nilainya adalah setengah akar 3. Ini dicoret-coret. Maka munculnya 8 dibagi 2 adalah 4 akar 3. Kita sekarang mencari nilai Y. Nah, nilai Y sendiri di sini adalah R sin alfa. Kalau X R cos alfa, kalau Y R sin alfa. Dimana ini 8, R-nya 8, sin 30. Berarti sin 30 nilainya adalah setengah, coret-coret, 8 dicoret dengan 2, munculnya nilai 4. Nah, berarti koordinat kartesius untuk V adalah 4 akar 3,4. Terus kita ke B, 20,315. Nah, kalau tadi pada kuadran 1, sekarang kita ada di kuadran 2. Caranya beda, Bu. Caranya hampir sama. Kita lihat nyari nilai X berarti R cos alfa. R cos alfa berarti R-nya di sini dapat 20. Kemudian cos alfanya 315. Nah, kalian harus selalu membuka materi yang terdahulu karena itu materinya nyambung antara satu sama lain. Jadi saran dari Bu Nastiti adalah kalian bisa mencetak. Jadi dicetak ya, jangan hanya diamkan saja karena materinya bersambung. 315 ini berada di kuadran 4. Nah, untuk mencari di kuadran 4 kita menggunakan 300 min alfa, di mana cos pada kuadran 4 nilainya positif. Jadi 315 itu didapat dari 360 kurangi 45. Berarti munculnya adalah cos alfa yang belakang, berarti cos 45. Nilai cos 45 sendiri adalah setengah akar 2. Ini dicoret-coret menjadi 10 akar 2. Nah, untuk nyari R sin alfa dengan cara yang hampir sama, kita dapat sin alfanya berarti sin 315. Kemudian untuk sin itu berarti 315 itu didapat dari mana sih? 315 itu didapat dari 360 dikurangi 45. Nah, untuk di kuadran 4 nilai sinnya adalah negatif. Berarti di sini min sin 45. Sin 45 sendiri adalah setengah akar 2. Berarti coret-coret muncullah min 10 akar 2. Jadi koordinat kartesiusnya
adalah 10 akar 2 di koma min 10 akar 2. Sekarang kita mengubah koordinat kutub dari titik. Jadi dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Koordinat kartesius kita punya 4, min 4. Dimana kalau 4, min 4 ini untuk mencarinya, agak rumit ya yang ini. Kita nyari R itu dari akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti kita punya 4 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. 4 kuadrat 4 kali 4 16, min 4 kuadrat min 4 kali min 4 hasilnya 16 juga. 16 ditambah 16 munculnya 32. Berarti akar 32 ini kita nyari perkalian dua bilangan dengan salah satu punya akar. Jadi kita hitung, di mana 32 itu hasil kalinya dari 16 dikali 2. 16 punya akar. Akar dari 16 berapa? 4. Maka 4 keluar. Jadi hasilnya adalah 4 akar 2. Oke, sekarang nyari alfanya. Alfa didapat dari arc tangen Y per X. Y-nya adalah min 4, X-nya adalah 4. Berarti ketemunya min 1. Arc tangen min 1. Nah, kita harus nyari tan berapa sih yang hasilnya 1, min 1. Nah, kita kan hanya bisa tahu tan 1 itu ada di tan 45. Oke, terus kita cek Y sama X-nya. Y-nya bernilai negatif. Oke, X-nya bernilai positif. Kita nyari pada kuadran materi sebelum-sebelumnya kemarin, kita nyari pada kuadran yang Y-nya bernilai negatif, X-nya bernilai positif. Ternyata ada di kuadran 4. Oke, di kuadran 4 berarti untuk mencari kita 360 dikurangi 45 karena ini alfanya. 360 kurangi 45 hasilnya adalah 315. Berarti alfanya sama dengan 315. Untuk R-nya berarti 4 akar 2, 315. Hal yang sama untuk mengerjakan B, kita bisa nyari R dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Hasilnya di sini min 8 akar 3 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Itu min 8 ini ya, 8 akar 3 itu didapat dari 8 kali 8 dikali akar 3 kali akar 3. Akar kembar kali akar kembar, akarnya hilang. Ini muncul 192. Kalau mau dijabarin ya berarti 64 dikali dengan 3. Kemudian ini 64, 192 ditambah 64 hasilnya 256, akar 256, maaf. Akar 256 nilainya adalah 16. Oke, sekarang mencari arc tangannya. Nah, hampir sama. Arc tangan Y per X 8 per min 8 akar 3. Kita deteksi, Y-nya kan positif nih. X-nya negatif. Nah, kuadran berapa yang Y-nya positif, X-nya negatif? Yaitu di kuadran 2. Oke. Ini kita hitung coret-coret biasa. Nah, ini harus kita rasionalkan dulu. Kenapa harus dirasionalkan? Karena penyebut itu tidak boleh dalam bentuk akar. Oke, ketemunya adalah min sepertiga akar 3. Tangan berapa sih yang hasilnya sepertiga akar 3? Yaitu tangan 30. Karena ada di kuadran 2, maka tangannya bernilai negatif. Oke, kuadran 2 berarti 180 min 30, tangannya adalah 150. Berarti alfanya sama dengan 150. Berarti koordinat kartesiusnya adalah 16,150. Oke. Semoga apa yang diterangkan Bu Nastiti mengenai koordinat kartesius dan koordinat kutub itu bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.